ini kan sebagai edukasi juga nih, Mas Adi. Nah, bagaimana kok bisa melewati satu tahapan, satu fase yang memang 3 hari ini luar biasa berjuang sehingga bisa bebas 3 hari ini. Nah, apakah memang ini gejalanya begitu atau memang ada usaha sendiri terkait dengan hal yang kita bisa ngobrol hari ini? Mungkin kalau obat-obatan saya rasa sama, maksudnya semua pasien pasti dapat obat-obatan penanganan virusnya. Suplemen saya rasa juga sama. Ya mungkin itu aja. Saya sih afirmasinya, wah anak-anak saya masih kecil. Terus ya intinya saya berusaha untuk berpikir positif ketika justru dalam kondisi yang menurut saya ini sebenarnya nggak baik-baik aja. Saya tahu itu dan saya coba itu Pak. Ya sebenarnya sih bagus sih kita berpatokan sama hasil lab, ronsen torak, segala macam gitu. Tapi ketika saya sudah di ronsen torak, saya diberikan hasil lab, pikiran saya cuma satu Pak, kalau saya nggak dikasih tahu, saya nggak dapat treatment baru, berarti hasilnya bagus. Itu aja Pak. Jadi saya nggak ngejar-ngejar perawatnya atau dokternya, mana hasil saya. Tapi saya treatmentnya, oke lah, saya positif thinking aja. Kalau nggak ada tambahan treatment baru, terus yang tadi nggak dikasih tahu, berarti hasilnya bagus. Aja Pak. Tapi kan perlu juga tahu dong kondisi hasil lab itu kan sangat menentukan terapi lanjutan. Tapi memang betul sih, memang apapun yang kita alami, apapun yang mereka tim medis yang melakukan sebetulnya kan tentu dengan tujuan yang terbaik ya. Itu memang betul, memang afirmasi positif memang luar biasa karena salah satu terapi untuk pasien seperti ini salah satunya adalah kan mencoba berpikir yang positif dan selalu bergembira ya, bukan bergembira ketawa sendiri, bukan. Tetapi kan ya kayak gini nih Pak, salah satunya. Ya kan artinya kan ya percaya tidak percaya memang bahwa segala sesuatu yang kita upayakan demi perbaikan, demi tujuan yang positif, hasilnya pasti positif lah menurut saya. Amin. Ya. Itu sih saya kira tidak bisa dibantahkan ya. Tapi memang untuk melakukan itu kan tidak semudah apa yang kita ngomong. Betul Pak. Harus makan, harus olahraga. Ya emang kita nih nggak bisa berpikir, kita ngalami sendiri. Mau makan aja mualnya, kembungnya, mau bergerak olahraga sakit tuh. Nah, ini kan perlu perjuangan. Jadi memang mungkin setiap orang untuk penyintas ini kelihatannya sangat bervariasi ya, tergantung dari mungkin daya tahan tubuh kita dan kekuatan imun kita, menurut saya seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih sebetulnya, ini kan kita sudah ada titik terang nih, Mas Adi, ini sudah mulai ya, kita sudah melewati lah ibaratnya kalau dalam dunia medis ini udah melewati masa kritisnya 1x24 jam lah ya. Nah sebetulnya, itulah yang kita harapkan sebetulnya. Nah, apa sebetulnya nih bisa ada pesan-pesan ini, testimoninya kalau kita cerita nggak akan cukup 1-2 hari nih, masih banyak. Nah, entry point-nya apa sih sebetulnya yang tadi diceritakan supaya teman-teman ini tahu, terutama kan nakes ya, karena kita kan dalam satu tim nakes. Jangan istilahnya kita ini sudah bekerja, capek, berjuang, jatuh, ketimpa tangga pula. Ini yang sampai seperti itu. Ini kan begitu kan. Nah, belum lagi kita bicara soal lain-lain ya tentang tapi ini mungkin pada sesi berikutnya lah. Ini apa yang menjadi poin penting nih dalam perjalanan Mas Adi ini. Jadi ambil positifnya. Bagaimana? Mungkin bisa cerita. Beberapa nilai positif yang bisa saya ambil atau bisa saya share lah sebagai tenaga kesehatan kena COVID. Ternyata
eh, ya ada sih ya, kalau yang OTG sih mungkin baik-baik aja ya, tapi ternyata saya juga merasakan ternyata ya hitungannya saya termasuk, kalau dinilai ya sebenarnya saya termasuk sedang loh keluhannya, sampai sedang. Padahal saya udah divaksin juga, tapi ternyata masih sampai sedang itu. Tapi saya tidak menyalahkan vaksinnya, memang mungkin ambang nyeri atau ambang sakit saya beda dengan yang lain, Kak. Memang saya orangnya lebih sakit sedikit aja saya rasanya itu udah nggak karuan, ambang. Saya ibaratnya badan saya itu cengeng kalau kena sakit. Tapi ya ya itulah, oke lah, nggak masalah. Tapi yang saya rasakan memang, jadi kalau kemarin saya itu merawat pasien yang pasca COVID, yang dia butuh rehabilitasi, itu kan dirawat di ruangan saya. Itu ketika saya melatih, kayaknya ini ya, pendekatannya kurang. Jadi memang kalau setelah saya sendiri mengalami, berarti waktu saya mengajak untuk pasien ini latihan, harusnya cara saya mengajaknya itu nggak seperti, yuk Pak latihan yuk, nggak seperti itu Pak. Tapi treatment awalnya harusnya kita ikut latihan sama pasien itu. Semuanya tarik nafas dalam. Jadi kita nggak hanya memerintah, tapi ya kita harus ikutin. Kalau pasiennya tarik nafas dalamnya 10 kali, ya kita harus ikutin 10 kali. Jadi ya biar secara nggak langsung itu, kalau di pasien stroke ya, kalau kita melatih pasien yang lumpuh, itu kan kita gerakan 10 kali. Nah, tangan ini kalau digerakkan 10 kali, ya kan berarti kan perawatnya harus ikut gerakin 10 kali. Dan metode itu ternyata kan merangsang supaya pasien bisa menggerakkan tangannya. Sama juga Pak. Jadi ketika pasien itu melihat kita ikut tarik nafas, ngeluarin nafas, tarik nafas, keluarin nafas, akan ya paling tidak memberi motivasi dia untuk ikut bernafas. Tapi memang mungkin bedanya adalah targetnya, Pak. Kalau menggerakkan tangan kan itu pasif ya, itu bisa 10 kali. Tapi kalau aktif harus ikut bernafas, saya sendiri mengalami itu. Aduh, berat Pak. Kemarin kan Bapak juga kirim tuh yang teknik nafas ya, yang video teknik nafas itu. Betul. Saya baru bisa lakukan itu hari ini, saya kan 17 ya, hitungan 17, 18, 19, 20. Seminggu. 22, 23, ini 24 ya? 25. Ini 25 ya? 25. Oh iya, 25. Hari ke-9. Saya baru bisa lakukan itu. Jadi memang ya benar kalau rehabilitasi tarik nafas dalam apa segala macam itu dilakukan setelah 10 hari ya. Tapi memang harus dilakukan dari awal. Ini memang ya situasional lah intinya Pak. Jadi intinya yang pengen saya sampaikan adalah kita sebagai tenaga kesehatan harus benar-benar memahami atau mendekati pasien itu ya itu sakit apa. Jangan dipukul rata ketika kita dia sakitnya ini, ya pendekatannya. Jadi intinya unik ya Pak. Jadi sakitnya apa, pendekatannya juga harus berbeda. Apalagi masing-masing orang. Jadi kita nggak bisa pukul rata tuh. Ketika ada 10 orang kena serangan COVID, ayo semua ikut tarik nafas dalam semuanya. Menurut saya sih itu nggak efektif. Jadi lebih ke person to person lah. Jadi pendekatannya berbeda. Karena saya sendiri merasakan, ya saya nggak bisa disamakan dengan pasien yang ada di sebelah saya. Jadi memang kadang itu tadi butuh effort lebih lah Pak saya untuk melakukan. Betul. Biar contoh lah, ternyata nggak pernafasan saya yang bermasalah, tapi ini loh jadi biru ini kenapa ini, apakah memang, tapi nafas saya baik-baik aja waktu itu. Justru saya muncul batuk kan setelah hari kelima. Itu batuk luar biasa.
Ya, memang Oke, itulah. intinya harus inilah Pak, Ya, lebih mawas diri. ya, setuju. Jadi Ya, sama seperti Mas Adi bilang bahwa setiap kasus berbeda ya. Ya. Jadi ya, gini, ya memang betul. Jadi untuk salah satu untuk menambah imun juga kita harus banyak istirahat, minum. Salah satunya juga di Nescafe ini, maaf, saya bawa eh, minuman jahe supaya lebih kuat. Ini saya, mantap. iya salah satu untuk mendorong imunitas kita juga harus banyak minum. Salah satu minum Iya, air jahe. Ini luar biasa nih. iya Ya ini, saya ya, ya, saya juga apa? Kalau saya kelapa muda Pak, oh kelapa muda. sempat awal-awal cerita sedikit ya Pak. Ya, Ini apresiasi buat teman-teman kita semua. Saya terkaget-kaget tuh Pak. Ketika saya juga nggak nyangka. Saya itu kan di Premier orangnya pendiam lah. Ya siapa saya gitu loh Pak. Tapi saya luar biasa apresiasi buat teman-teman perawat semua di Premier Jatinegara. Terima kasih banget. Nah, sekalian di sini ucapan terima kasih nih sama teman-teman semua. Banyak banget Pak yang telepon, yang WA. Saya merasa, saya ternyata dikenal ya sama teman-teman saya, dan saya ternyata apa namanya, diperhatikan. Itu yang luar biasa Pak. Nah itu salah satunya Pak, yang ya, mendukung apa ya, mungkin kesembuhan saya. Di luar dalam tanda kutip, sebenarnya perhatian itu kan ya ada mungkin ya dampak positif, pastilah ada dampak positif, tapi kan nggak terukur, maksudnya nggak bisa diukur, itu kan bukan obat-obatan apa segala macam, tapi ya itulah setiap hari itu pasti ada yang telepon saya, gimana di kondisinya apa segala macam, butuh apa butuhnya, ya tahu-tahu Pak nanti ada Grab yang nelpon itu ya, apa namanya, dikirim ini ya, kirim itu ya, dikirim ini ya, dikirim itu. Tapi ya saya iyain aja, mau gimana lagi, orang udah dikirim Pak. Nah itu ya ada banyak sisi positifnya, jadi saya merasa oh masih ada yang memperhatikan saya. Oh ternyata teman-teman itu care. Dan saya rasa itu yang harus itu Pak, nilai poin penting yang kalau kita berteman, ketika ada teman kita yang kena musibah, memang harus sering ditanya kali Pak. Bukan ditanya, harusnya nanyanya sih nggak apa kabar Pak, tapi ditanyanya atau dikasih motivasi lah, semangat ya itu. Memang ya, itu saya rasakan sendiri. Jadi walaupun hanya kata-kata, itu menurut saya berdampak. Dan apalagi kalau yang menyampaikan itu tuh kadang orang-orang yang bukan biasa kita ketemu sehari-hari Pak. Contoh ya, nih, ya kalau saya sama Pak Giken itu udah biasa, sama Mas Edi itu udah biasa. Tapi kalau tiba-tiba ada orang yang katakanlah ya perawat senior yang nggak biasa-biasanya saya WA-an sama dia, teleponan sama dia aja nggak pernah Pak. Tiba-tiba di telepon, tiba-tiba di WA, itu surprise. Nah surprise yang kayak gitu tuh yang bikin ya bisa dibilang jamunya Bapak tadi yang diminum. ya. Minta nomor rekening nggak tuh? Kalau nomor rekening nggak ada. Tapi itu luar biasa Pak. Iya, apresiasi luar biasa itu. Makanya saya terima kasih banget nih sama teman-teman Premier, terutama khususnya perawat. Ya. Jadi dalam hal ini ada satu pesan dan ada sesuatu yang disampaikan juga ya pada teman-teman, khususnya di Rumah Sakit Premier Jatinegara, karena Mas Adi kerja di Rumah Sakit Jatinegara, tentu ini menjadi appreciate ya, luar biasa. Inilah ada momen-momen di kala kita gembira, di kala kita susah, itu juga memang ada orang yang berdatangan dan ada orang yang menjauh. Ini satu hal yang memang harus kita bersyukuri, bahwa ada suatu peristiwa memang ada maknanya. Saya kira juga ini jangan menjadikan suatu ini adalah
musibah atau tetapi semua ada maknanya. Nah,